Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya. Di sini saya akan memaparkan salah satu fase dalam rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang bisa dikaitkan dengan project management dan juga bisa dikaitkan dengan digital business yang itu adalah software requirement. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai apa yang ada di dalam software requirement, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang ilustrasi yang banyak ada di eh, project management, banyak ada di software engineering, dan banyak ada di business project. Yang mana di sini ada beberapa gambar, sekitar 12 gambar, dan ada tulisan di sini, tertulis bahwa ini adalah gambar yang merepresentasikan bagaimana customer itu atau klien itu menjelaskan ayunan yang dia ingin. Kemudian, gambar kedua adalah bagaimana project leader memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana analis mendesainnya. Di sini mungkin maksudnya adalah solution analis atau solution architect atau sistem analis atau sistem architect. Kemudian yang keempat adalah bagaimana programmer atau developer atau engineer itu membangun produknya atau menulis programnya. Kemudian gambar kelima adalah bagaimana beta tester menerima produk tersebut. Dan ini nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, singkatnya, ilustrasi ini menggambarkan betapa ambigunya sebuah proyek bisa terjadi. Gitu. Jadi dari probabilitas tingkat ambiguitas atau tingkat ambigu dari sebuah proyek itu uh, bisa sangat tinggi gitu. Dan tidak menutup kemungkinan karena uh, daya tangkap manusia itu sangat berbeda ya. Misal kita kita bisa bandingkan ketika kita belajar di kampus atau kita belajar di sekolah itu banyak kali kita merasa kurang paham akan apa yang disampaikan karena minimnya dokumentasi dan itu juga berlaku di project management, itu juga berlaku di software engineering. Oke, jadi itulah mengapa kita membutuhkan software requirement engineering gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan opini dari setiap um, elemen yang ada di dalam project kita, baik itu project manager, baik itu designer, baik itu programmer, baik itu tester, baik itu quality assurance dan lain sebagainya. Jadi adanya requirement itu untuk kita sama-sama memiliki paham yang sama, memiliki sudut pandang yang sama dari project yang kita bangun bersama gitu. Nah, pertanyaan pertama yang terlintas ketika kita mulai sebuah project adalah apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah project. Apakah langsung coding gitu atau apakah kita ngedesain dulu gitu. Atau apakah kita harus wawancara user, wawancara klien, wawancara stakeholder dan lain-lain itu mana yang seharusnya kita lakukan pertama gitu. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa bersifat retoris ya. Aku anggap teman-teman sudah harus punya gambaran gitu apa yang harus kita lakukan dalam memulai sebuah project atau membangun sebuah perangkat lunak gitu. Tapi baik lagi ke pertanyaan yang lebih penting ini. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Perlukah kita membuat sebuah perangkat lunak atau misal solusi yang selain perangkat lunak aja udah cukup gitu. Misal kita hanya perlu menggunakan perangkat lunak yang sudah ada, misal kayak Excel atau misal kayak Microsoft Word atau Microsoft Office yang lain gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau kita harus membuat sebuah perangkat lunak yang baru yang benar-benar terkustomisasi, benar-benar yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna. Oke. Kalau kita sudah ngerti apa yang harus kita lakukan itu, apakah kita harus membuat sebuah project perangkat atau tidak, maka
kita harus melakukan requirement engineering terlebih dahulu. Karena requirement engineering atau requirement analysis, nama lainnya itu adalah langkah pertama di dalam sebuah software development lifecycle, atau dalam hal ini berarti project management gitu. Kalau misal kita mengkaitkan software development lifecycle menjadi sebuah uh, project gitu. Nah, ketika aku ngomong requirement engineering atau requirement analysis, itu adalah step pertama dalam sebuah software development lifecycle atau project gitu ya. Itu memang adalah step pertama, karena bisa dilihat yang ada di sini itu banyak banyak software development lifecycle, banyak framework dari project itu yang dimulai dari fase requirement engineering atau requirement analysis atau requirement planning lah, itu kita bisa bilang itu sinonimnya gitu. Jadi setiap fase, setiap life cycle yang ada itu diawali dengan fase requirement gitu. Jadi ini adalah fundamental yang harus kita pahami sebagai seorang project manager untuk memulai sebuah project. Nah, ini aku paparkan betapa pentingnya kita harus ngerti software requirement engineering. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang utama. Jadi apa sih requirement engineering itu? Jadi kita bisa ambil sebuah kata requirement engineering dan bisa memisahnya sebagai satu kata requirement dan kata yang lain engineering gitu. Nah, requirement sendiri itu adalah kebutuhan atau persyaratan. Jadi syarat-syarat yang harus ada di dalam perangkat itu apa sih? Lalu apa saja yang ada di dalam perangkat lunak itu? Lalu bagaimana perangkat lunak itu bekerja? Lalu bagaimana kualitas dari perangkat lunak itu didefinisikan? Nah, itu akan direkayasa di engineering gitu. Jadi ini adalah sebuah frasa requirement engineering, itu kita merekayasa syarat-syarat yang harus ada di dalam perangkat lunak. Jadi frasa requirement engineering itu secara harfiah kayak gitu. Jadi kita merekayasa persyaratan-persyaratan apa aja yang harus ada di dalam perangkat lunak gitu. Nah, di sini secara garis besar itu requirement engineering itu memiliki 4 faktor gitu. Nah, kalau aku tadi bilang requirement analysis itu sinonimnya, sebenarnya kalau misal dari standar IEEE itu yang baku namanya requirement engineering, dan requirement analysis itu hanya satu step yang ada di dalam requirement engineering. Nah, dari 4 step ini sudah secara sekuensial terlihat di sini. Yang pertama dimulai adalah requirement elicitation. Jadi kita membaca model ini, membaca diagram ini, mungkin bukan diagram, tapi fase ini, flow ini dari atas ke bawah. Jadi requirement engineering itu berdasarkan problem statement yang udah dikasih ke kita sebagai project manager gitu ya, atau sebagai business analyst. Kita mulai dulu ke elicitation. Kemudian setelah elicitation kita langsung ke analysis, habis itu documentation, habis itu review gitu. Nah, documentation sendiri ini memiliki nama lain specification gitu. Jadi kita menspesifikasikan, kita mendokumentasikan requirement kita. Dan untuk review ini nanti aku lebih lebih pakai istilah lain yang namanya requirement validation. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah nanti kalau misalnya kalian ada nemu namanya requirement specification, itu adalah sinonim dari requirement documentation, dan untuk requirement validation itu adalah sinonim dari requirement review. Aku di sini banyak pakai istilah-istilah lain sinonim agar kalian ngerti esensi dari setiap fasenya gitu. Jadi kalian nggak terpaku dalam hafalan doang. Jadi kalian jangan menghafal ya, di sini kalian harus memahami, benar-benar memahami. Gitu. Oke, jadi untuk elicitation sendiri. Gitu. Jadi untuk elicitation itu adalah fase pertama. Fase pertama di mana kita masih
belum mempunyai gambaran apa-apa dan hanya dikasih problem statement gitu. Problem statement dan kita bisa bertanya kepada yang ngasih problem statement itu. Kalau di project itu sebagian besar waktu itu kita dikasih problem itu dari klien atau stakeholder. Jadi kita bisa manfaatin keberadaan mereka, eksistensi mereka untuk menggali data lebih gitu. Nah, aku bisa kasih bagian di sini. Jadi uh, input dari elicitation itu ada business goals, kemudian ada eksistensi dari stakeholder dan juga product goals. Nah, project jalan itu karena kita punya sebuah tujuan gitu. Kita membangun peralatan itu punya sebuah tujuan dan seringkali dikaitkan dengan bisnis dan seringkali dikaitkan dengan problem solving gitu ada sebuah produk. Makanya input dari requirement elicitation itu ada ini. Nah, uh, kita bisa melakukan berbagai cara di dalam elicitation seperti halnya wawancara, kemudian ada literatur review, kemudian ada questionnaire yang itu memang bertujuan untuk menggali ini, insight, menggali data, dan menggali kebutuhan pengguna sebagai output dari elisitasi ini. Jadi, di fase ini, scope-nya adalah insight, scope-nya adalah data, dan kebutuhan user. Dan pemetaan kebutuhan user itu bebas ya, tergantung dari konteks project kalian. Bisa jadi pemetaannya adalah berdasarkan uh, kebutuhan user mengenai apa saja kualitas perangkat lunak yang ada di perangkat lunak tersebut dan juga apa saja fungsionalitasnya dan bisa juga kalian juga cuma sekedar fungsionalitas tanpa kualitas itu sebenarnya cuman dari cuman berdasarkan konteks gitu jadi tergantung konteks tapi kalau misalnya dan data itu adalah hal yang mutlak harus kalian dapatkan di requirement elicitation gitu. Kemudian kita ke apa saja sih yang harus dilakukan di elicitasi gitu. Yang pertama adalah mengidentifikasi uh, stakeholder tadi ya. Sebagai input kita harus mengidentifikasi termasuk dalam user class yang mana. Apakah dia super user atau dia user biasa gitu. Apakah dia stakeholder yang berkuasa atau enggak. Kemudian kita harus memahami goals-nya dari user tersebut, stakeholder tersebut, mereka pasti punya goals. Kita harus memahami, kita harus uh, understanding user task dan goals dan juga business objectives gitu ya. Kita harus memahami business objectives juga dengan kata lainnya business goals gitu. Kemudian kita juga harus memahami environment yang mana produk itu akan berjalan nanti. Environment di sini bisa jadi secara teknikal, bisa jadi secara etis, bisa jadi secara uh, humanis gitu ya. Jadi environment itu maksudnya bisa jadi uh, calon calon segmentasi user bisa. Habis itu sistem operasi di mana produk itu berjalan bisa. Jadi ini cakupannya luas ya, environment di sini. Kita bisa ngobrol dari banyak hal mulai dari teknis sampai dengan teknis gitu di bagian environment. Dan ini working with individuals who represent each user class. Jadi kita harus seperti yang aku bilang tadi, kita harus ada wawancara, interview dan juga user learning ya. Kalau bahasa bagusnya itu kita harus mempelajari pengguna, gitu. Mempelajari stakeholder juga untuk memahami fungsionalitas eh, kebutuhan-kebutuhan fungsionalitas apa dan ekspektasi kualitas apa. Dan yang kualitas ini mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Kemudian di fase selanjutnya ada analisis. Nah, di analisis sendiri itu kita di insight data dan user needs itu kita analisis ya, analisis
Jadi, hasil analisis itu ada matrix, nanti aku jelasin lebih jauh. Kemudian ada definitif, yaitu ada definisi. Jadi apa saja sih requirement yang harus di generasi harus dibuat gitu. Kemudian apa saja tipe-tipenya requirementnya itu apa aja gitu dari insight tersebut. Nah, matrix ini sendiri itu berhubungan dengan impact dan prioritas gitu. Jadi kita bisa punya skala prioritas, eh, tipe requirement mana, tipe persyaratan mana eh, yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada tipe requirement yang lain gitu. Nah, ini mungkin aku jelasin lebih jauh di sini ya. Jadi dari informasi yang kita dapat dari elisitasi itu kita perlu analisis gitu. Mana yang mana dari goals mereka itu yang dipetakan menjadi functional requirement, fungsionalitas gitu ya, misal fitur gitu. Mana yang adalah kualitas dari perangkatnya, misal performa, misal security, atau misal usability, bagaimana usability-nya. Kemudian mana yang termasuk business goals. Jadi business goals itu pasti bisa dipetakan jadi beberapa business goals juga dan solusi-solusinya dan juga informasi yang lain. Gitu. Nah, tadi user needs itu termasuk high level karena dia masih abstrak. Jadi bisa dibilang lebih ke user pengen apa gitu, user butuh apa gitu. Nah, kita bisa mendekomposis, kompos, mendekompositasi requirement tadi menjadi level of detail. Jadi kita bisa membuat segmentasi level gitu. Pembagian level dari high level requirement jadi requirement yang lebih detail dan lebih mendekati bahasa mesin gitu. Jadi bahasa lainnya mungkin lebih gampang decodingin gitu. Kemudian kita juga bisa deriving functional requirements ke informasi requirement yang lain. Misal contohnya functional requirement system should be able to shift the user inputs misalnya. Nah, dari functional requirement yang mana sistem bisa menerima inputan pengguna itu kita bisa petakan lagi jadi beberapa bentuk requirement yang lain. Misal data requirement, misal user requirement, system requirement, dan lain-lain. Aku akan jelaskan tipe-tipe requirement setelah ini. Kemudian di sini di requirement analysis itu kita juga harus bisa memahami uh, pentingnya quality attributes. Jadi memahami tingkat kepentingan dari quality attributes gitu. Jadi ada konteks project system di mana kita membuat sistem yang secara performansi itu kurang, tapi dia mengusung security yang tinggi. Ada juga project yang project yang harus menghasilkan output sistem yang memiliki performansi tinggi, tapi secara security rendah itu berdasarkan permasalahan ya, berdasarkan problem, berdasarkan user needs juga. Jadi nggak akan ada perang lunak yang secara kualitas itu bagus semua. Pasti ada trade off, ada sisi trade off di situ. Misal kita bisa nge-trade off security dan performansi, habis itu maintainability dan security juga gitu. Kemudian kita juga bisa mengalokasikan requirement ke bentuk software komponen, bisa ke modul-modul, bisa ke arsitektur. Gampangannya kalau misal di mobile tuh MVVM, arsitektur MVVM itu apa aja modul-modulnya. Kita juga bisa mengkelompokkan misal requirement tentang transaksi itu kita bisa bikin modul transaksi di dalam codingnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, matrix tadi di sini pentingnya. Jadi kita punya skala prioritas yang dipetakan
melalui matriks gitu ya, melalui pengukuran mana yang lebih penting daripada yang lain gitu. Nah, itu jadi bahan kita untuk menegosiasi pada elemen-elemen project yang lain, misal developer, misal tester, stakeholder dan lain-lain. Dengan adanya matrix itu, kita bisa menegosiasi gitu. Kita bisa ngasih lihat ke mereka mana yang lebih penting, mana yang kurang penting gitu. Mana yang mempunyai dampak yang lebih besar, mana yang dia tuh kurang, tanda kutip kurang berguna gitu. Nah, kita juga dari analisis ini kita juga bisa mengidentifikasi gaps, celah-celah di requirement gitu. Dan ini mungkin maksudnya requirement atau persyaratan yang kurang penting gitu. Nah, ini katanya dengan prioritas tadi gitu. Dan kurang relevan itu juga penting. Itu juga bisa kita ambil juga dari si requirement itu di dalam fase requirement analysis gitu. Jadi kita bisa melihat mana requirement yang relevan, mana requirement yang kurang relevan. Itu di requirement analysis. Kemudian kita ke specification. Nah, karena uh, mostly requirement itu ngomongin tentang uh, bagaimana kita ngedokumentasi, seperti yang aku sudah sampaikan di awal, requirement documentation itu sebenarnya requirement specification, nah tadi types of requirement, definitive, dan matrix itu tadi kita proses menjadi bentuk ini. Ada data requirement, ada user requirement, ada functional requirement, ada quality attributes, ada external interface requirement, dan lain-lain. Gitu. Nah, bagaimana cara spesifikasi ini? Sebenarnya ada banyak standar ya yang sudah dipakai oleh berbagai engineer di luar sana, di berbagai zaman juga, berbagai macam bisnis analis juga yang sudah mengalami berbagai macam pengalaman, mengalami berbagai macam situasi dan kondisi di sebuah proyek gitu ya. Nah, mereka menspesifikasikan sebuah requirement berdasarkan standar ini. Ada dua macam ya yang akan aku bahas. Yang pertama adalah easy approach to requirement syntax. Gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah template dan ada segmen-segmennya gitu ya. Ada prefix, suffix, dan lain-lain. Ini precondition to prefix dan suffix response. Jadi gampangannya setiap requirement itu punya precondition, kemudian punya trigger yang bisa nge-trigger sistem yang dibangun, kemudian sistem tersebut akan mengeluarkan respons gitu. Jadi di sini ada prekondisi, ada trigger request, kemudian ada sistem responsnya. Sebagai contoh nih, aku ada contoh, ada requirement in registration menu, if the submit button is pressed, the system shall validate the correctness of input. Jadi ini bahasa Inggrisnya adalah dalam menu registrasi, jika tombol submit itu dipencet, maka sistem akan memvalidasi tingkat kebenaran dari input yang sudah dimasukkan. Nah, di sini prekondisinya adalah di dalam registrasi menu gitu. Jadi udah spesifik, cuman ada di dalam registration menu gitu. Nah, ngapain kita di registration menu? Kita di registration menu itu bisa should be able gitu. Harus bisa menekan tombol submit gitu sebagai trigger event yang bisa kita kirim ke sistem. Nah, ini kenapa opsional? Kenapa opsional? Karena ada beberapa requirement yang dia jalan by default gitu. Jadi kita nggak ngasih trigger apa-apa, dia langsung ngasih respons gitu. Misal contohnya adalah splash screen di landing page gitu. Itu misal contoh aja. Tapi di sini mandatory ya sistem respons itu. Dia yang diekspektasi dari requirement ini itu apa gitu. Nah, ini adalah validate the correctness of input dengan validasi tingkat kebenaran dari input tersebut. Sebenarnya ada contoh lain yang lebih lengkap ya, milik Alexander dan Stevens tahun 2002. Bayangkan sudah setua ini. Jadi memang requirement engineering itu adalah hal yang sudah lama dilakuin.
Nah, mereka juga punya user class di sini di template-nya. Jadi eh, ada user class, kemudian dia bisa melakukan sesuatu pada sebuah objek. Nah, ada kondisi response time dan quality statement yang akan menjadi yang akan berfungsi menjadi feedback gitu. Dan ini requirement yang lebih lebih dekat dengan bahasa manusia karena kita lebih gampang memahami sebagai perspektif user gitu ya. Misal contohnya adalah the viewer shall be able to search videos by its category under 30 seconds. Nah, ini udah kelihatan ya user listnya siapa, jadi viewer ya. Dan viewernya tuh ngapain gitu? Viewernya tuh search. Jadi viewernya tuh harus bisa search video berdasarkan kategori gitu. Qualifying condition. Dan ini uh, in under 30 seconds. Jadi ini uh, quality statement-nya adalah dia dikatakan berhasil, requirement-nya dikatakan, jadi sistem tersebut dikatakan sesuai dengan requirement apabila dia bisa membantu user untuk mencari video berdasarkan kategorinya di bawah 30 detik. Nah, dua bentuk tadi ini uh, dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau di sini dia trigger response itu karena ada sistem perspektif, dan di sini dia lebih dipahami karena dia adalah user perspektif. Jadi kalau aku saranin, kalau kalian mau bikin requirement itu pertama user perspektif dulu, baru kalian bisa bikin sistem perspektifnya. Ini untuk memudahkan pengguna, sorry, ini untuk memudahkan programmer atau developer atau tester yang lain gitu. Dan ini untuk memudahkan stakeholder atau klien membaca gitu. Jadi kalian bisa melihat dua sisi di sini, sisi dev dan sisi klien. Nah, ini yang terakhir. Jadi sudah dispesifikasikan tadi ya requirement-nya, kita kemudian review dan inspect gitu. Kita review dan inspect berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, apa yang diharapkan oleh klien gitu. Dan apa yang menjadi business goals pertama. Oke, yang baik itu mungkin yang bisa aku sampaikan mengenai requirement engineering. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.